Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvira Putri Ananta dengan NIM 220337. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Psikologi Kesehatan, yang dimana tugasnya yaitu mereview sebuah film yang berjudul A Man Called Otto, yang dimana di sini tugasnya mereview sebuah film tersebut dan mengaitkannya menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan yang ada di psikologi kesehatan. Sebelumnya saya sudah menonton film tersebut, yang dimana film tersebut memiliki durasi panjang yaitu kurang lebih 2 jam. Baik, di sini langsung saja saya akan mereview film dari apa yang saya tangkap setelah saya menonton film tersebut. Dalam cerita perjalanan film ini menceritakan seseorang yang bernama Otto. Dia adalah seorang pria tua yang tinggal sendirian di lingkungan perumahan yang kecil. Dari awal film ini, dia digambarkan sangat kaku, mudah marah, dan nyebelin banget. Hal-hal kecil seperti tetangga parkir sembarangan atau orang yang nggak nurut aturan bisa bikin dia ngomel-ngomel panjang. Dulu Otto ini mempunyai istri yang bernama Sonya, yang sangat dia cintai. Tetapi sejak Sonya meninggal, hidupnya berubah total. Dia menjadi kesepian, dingin, dan gak punya semangat hidup. Bahkan di bagian film ini, Otto mencoba untuk membunuh diri karena merasa gak ada lagi yang bisa dia perjuangkan. Tetapi hidupnya mulai berubah setelah datang tetangga baru, yaitu Marisol dan keluarganya. Marisol orangnya ramah, dan gak takut sama sifat galaknya si Otto ini. Yang dimana lama-kelamaan Otto yang keras kepala mulai terbuka dan tidak peduli lagi sama orang lain. Dia membantu Marisol dan keluarganya dalam berbagai hal, mulai dari ngurus mobil, bantu tetangga, sampai menolong orang asing. Perlahan Otto pun tersadar kalau hidupnya ini masih punya makna. Dia mulai menemukan kembali keluarga lewat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan meskipun di akhir cerita ini endingnya si Otto ini meninggal, tetapi dia meninggal dengan tenang, yang dimana dikelilingi dengan orang-orang yang peduli sama dia, bukan dalam keadaan kesepian seperti dulu yang dia rasakan. Nah, itulah review dan apa yang telah saya tangkap dari film tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan mengaitkannya dengan beberapa pendekatan-pendekatan yang ada di psikologi kesehatan menurut dari segi pandangan saya, dengan apa yang telah saya tangkap dari film tersebut. Yang pertama itu ya ada pendekatan psikoanalisis. Dari sudut pandang psikoanalisis, perilaku Otto yang keras kepala, mudah marah, dan sinis ini adalah bentuk sebuah mekanisme untuk mempertahankan dirinya, yaitu sebagai bentuk represi atas rasa kehilangan dan duka yang mendalam terhadap istrinya si Sonya. Sedangkan alam bawah sadarnya masih terikat pada Sonya, sehingga dia sulit membuka diri atau menerima kasih sayang dari orang lain. Adapun upaya bunuh diri yang dilakukan Otto ini bisa dilihat sebagai manifestasi dari konflik antara yaitu keinginan untuk mati agar bertemu Sonya, dan super egonya yang normal, ya, dan dengan super egonya yaitu norma moral yang melarang untuk melakukan bunuh diri. Yang kedua yaitu dari sisi pendekatan behavioristik, yaitu sikap si Otto itu terbentuk dari pola pembiasaan dan pengalamannya yang ada di masa lalu.
dengan sikap keras dan perfeksionisnya itu adalah hasil dari reinforcement negatif di masa lalu yang mungkin dari dulu dia sudah terbiasa hidup dengan aturan yang ketat dan disiplin. Namun perilakunya itu mulai berubah karena adanya stimulus-stimulus positif dari Marisol dan lingkungan barunya, sehingga ia mulai belajar ulang untuk menjadi lebih hangat karena mendapat reward berupa kasih sayang dan penerimaan sosial dari orang-orang yang ada terdekatnya. Pendekatan selanjutnya yaitu dapat dilihat dari pendekatan humanistik. Humanistik ini melihat Otto itu sebagai manusia yang sebenarnya punya potensi untuk tumbuh dan mencintai, tetapi terhalang oleh luka dan emosionalnya. Dan Marisol yang berperan sebagai figur yang memberi penerimaan tanpa syarat, sehingga membuat Otto ini pelan-pelan kembali menemukan aktualisasi dirinya dan rasa berarti dalam hidupnya kembali mulai muncul dengan adanya Marisol tadi, sehingga Otto berakhir mencapai semacam self acceptance, yaitu menerima kembali dirinya apa adanya dan berdamai dengan masa lalunya. Yang keempat yaitu dapat dilihat dari pendekatan kognitif. Secara kognitif ini, Otto yang awalnya punya pola pikir negatif dan irasional, misalnya ia menganggap bahwa hidupku sudah berakhir karena Sonya telah meninggalkannya, dan dengan melalui interaksi dengan orang lain, terutama si Marisol tadi, membuat pola pikir itu mulai bergeser menjadi lebih positif. Seperti aku bisa bermanfaat buat orang lain, karena dari film tersebut dia selalu menolong keluarganya si Marisol tadi, sehingga dia berpikir bahwa dia masih bermanfaat buat orang lain. Dan dengan perubahan cara berpikir ini berdampak besar pada perilaku dan emosinya, sehingga menjadikannya dia lebih tenang dan berempati. Yang terakhir yaitu adanya pendekatan biologis. Dari pendekatan biologis ini, kesedihan mendalam Otto juga bisa dikaitkan dengan ketidakseimbangan hormon dan neurotransmitternya seperti serotonin dan dopamin yang berperan dalam suasana hati si Otto. Dengan seiringnya waktu, ia kembali berinteraksi sosial, tubuhnya kembali merespon dengan meningkatkan hormon kebahagiaan yang membuat Otto keluar dari masa-masa depresinya. Dari pendekatan ini menunjukkan bahwa kondisi mental dan fisik itu saling berhubungan erat. Jadi untuk kesimpulan dari film ini adalah perjalanan seorang pria tua yang bernama Otto menunjukkan transformasi dari kesepian menuju keterhubungan, dari keputusan menjadi harapan. Kalau dilihat dari kacamata psikologinya, Otto ini adalah contoh nyata bagaimana lingkungan sosial, pengalaman emosional, dan cara berpikir seseorang bisa saling mempengaruhi. Yang dimana film ini jadi pengingat bahwa kadang yang dibutuhkan seseorang itu cuma orang lain yang mau mendengarkan, hadir tanpa menghakimi. Sekian penjelasan saya mengenai film A Man Called Otto ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.